Ester 10 ayat 1 sampai 3. Kita baca silih berganti, saya membaca ayat ganjil, silahkan Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Demikian firman Tuhan. Ada lagunya Bimbo ya kalau nggak salah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ya, manusia mati meninggalkan nama. Orang yang berjasa akan selalu dikenang, itu maksudnya ya dari ungkapan lagu itu. Ya, di akhir catatan kitab Ester, Mordekai menjadi terkenal setelah menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Orang-orang Yahudi mengenang jasanya yang begitu besar. Ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Di dalam ayat yang ketiga yang tadi kita baca bersama menyampaikan akan hal itu. Sebenarnya Mordekai bisa saja memilih untuk tidak peduli ketika ia mendengar rencana pembunuhan raja bagi semua orang Yahudi, ya. Ada apa? Genosida. Genosida itu artinya pemusnahan satu suku bangsa, ya. Namun kalau kita perhatikan, Mordekai memilih untuk peduli sebab keselamatan raja adalah keselamatan bagi semua rakyat, ya, termasuk juga orang-orang Yahudi. Mordekai juga bisa diam saja, berlindung di bawah kuasa Ester sebagai ratu, sehingga menghindarkan mereka berdua dari pembinasaan yang dirancang oleh Haman. Namun Mordekai memilih untuk bertindak demi keselamatan seluruh bangsanya. Setelah mendapat kuasa dari raja, Mordekai menulis surat kepada orang Yahudi, memberi kesempatan kepada mereka untuk membela diri dari musuh mereka. Sekalipun surat itu bermateri raja, Mordekai yang merancang isi dari surat itu. Yang terakhir, Mordekai juga mencatat semua peristiwa yang terjadi, ya, dan mengedarkannya kepada semua orang Yahudi, lalu mewajibkan perayaan Purim untuk mengingat peristiwa keselamatan itu. Maka ada hari raya Purim, ya, setelah pembuangan, maka itu dikenang oleh bangsa Yahudi setelah pembuangan yang kedua, ya. Mordekai tidak berpikir untuk kesenangan atau kenyamanan diri sendiri. Dia berpikir dan bertindak untuk bangsanya. Baginya, hidup bukan soal kepentingan pribadi, melainkan manfaat yang baik bagi halayak yang lebih luas. Nah, bagaimana dengan keadaan kita pada sekarang ini, ya, saat ini? Sekarang ini sikap seperti Mordekai sangat dibutuhkan. Di tengah individualisme dan juga egoisme yang semakin kental, dibutuhkan kehadiran orang-orang yang mau peduli untuk berpikir dan berbuat demi kebaikan bersama. Bagi orang Kristen, itu adalah sebuah kewajiban atau keharusan. Jadi orang Kristen, kita dipilih, diberkati oleh Tuhan Yesus, dipilih untuk peduli terhadap sesamanya. Jadi panggilan Kristen seperti itu, ya. Melakukan apa yang Mordekai lakukan, itu yang menjadi panggilan seorang Kristen. Ada seorang pendeta namanya
Pendeta Eka Dharma Putra. Pendeta Eka Dharma Putra menyebutkan sesuatu yang baik hanya untuk orang Kristen itu tidak Kristiani. Ya. Sebagai orang Kristen, mari kita selalu berpikir dan bertindak demi kebaikan sesama. Itulah inti dari hidup bersama. Yang dikatakan Pendeta Eka Dharma Putra ini adalah bahwa sesuatu yang baik hanya untuk orang Kristen, justru malah dia katakan bahwa itu tidak Kristiani. Ya, sebagai orang Kristen kita diajak selalu berpikir dan bertindak demi kebaikan sesama, bukan untuk diri kita sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak Pendeta Eka Dharma Putra. Ya, marilah kita sebagai orang percaya, kita juga menyadari akan fungsi kita, menyadari akan penebusan Kristus, bahwa kita ditebus untuk menjalankan fungsinya, yakni mendatangkan berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa.